Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum sa'idah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anak ibu sekalian, walaupun kita belajar daring, kita harus tetap semangat ya dan selalu jaga kesehatan. Taib, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, hayya bina nabda darsana fi hadzal yaumi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bagaimana sih susunan tarkib yang benar tentang ad-dhamair yang berkaitan dengan tema al-usratu wal baitu. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan dan menuliskan tarkib yang benar tentang ad-dhamair yang berkaitan dengan tema al-usratu wal baitu. Fil maldi darasna al-lugha al-arabiyyah al-mawdu' al-usratu wal bait aidan fi maharatil istima'. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tarkib dengan judul ad-dhamair. Ada yang tahu nggak sih apa itu ad-dhamair? Ya, ad-dhamair adalah kata ganti. Yuk kita bahas bersama-sama. Untuk anak-anak ibu, jangan lupa simak baik-baik ya penjelasan ibu dan catat poin-poin penting di pembahasan ibu kali ini. Toyib, langsung saja. Sebelum kita membahas kata ganti dalam bahasa Arab lebih detail, kita harus perlu tahu juga loh anak-anak, dalam bahasa Indonesia juga memiliki beberapa kata ganti. Yang pertama, kata ganti untuk orang pertama seperti aku dan kami. Kata ganti orang kedua seperti kamu dan kalian. Kata ganti orang ketiga seperti dia dan mereka. Jadi, dalam bahasa Indonesia hanya memiliki 6 kata ganti saja. Beda dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata ganti itu akan lebih kompleks karena ada istilah kata ganti seperti untuk laki-laki, perempuan, tunggal, jamak, dan 2 orang yang semuanya berjumlah 14 kata ganti loh. Seperti kata ganti orang ketiga atau yang sering kita kenal dengan istilah ghaibun atau ghaibatun. Nah, ghaibun untuk muzakkar dan ghaibah untuk muannas. Nah, jadi kata ganti orang ketiga itu sering dipakai untuk menggantikan orang yang dibicarakan. Terbagi menjadi 2, ada kata ganti tunggal dan kata ganti jamak. Kata ganti tunggal seperti dia dan kata ganti jamak seperti mereka. Nah, bisa dilihat di tabel di atas. Contohnya, yang termasuk dalam kata ganti orang ketiga ada huwa, huma, hum, itu untuk yang muzakkar, hiya, huma, hunna, itu untuk yang muannas. Lanjut, kata ganti orang kedua atau biasa kita kenal dengan sebutan mukhatab atau mukhatabah. Nah, kata ganti yang kedua ini dipakai untuk menggantikan orang yang diajak bicara. Ada 2 juga, ada yang tunggal itu untuk kamu dan ada yang jamak itu untuk kalian. Seperti kita lihat di tabel di atas, kalau yang untuk muzakkar itu ada anta, antuma, dan antum. Kalau untuk muannas ada anti, ada antuma, ada antunna. Lanjut, sedangkan kata ganti orang pertama biasa kita kenal dengan istilah mutakallim atau mutakallimah. Seperti ana yang artinya saya dan nahnu yang artinya kami atau kita. Nah, perlu diingat kalau pada kata ganti orang pertama ini dapat digunakan baik untuk muannas ataupun untuk muzakkar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang lebih detail lagi. Jadi, isim dhamir terbagi menjadi 2, ada yang munfasil dan ada yang muttasil. Yang munfasil artinya berpisah, sedangkan yang munfasil artinya bergandeng. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang dari munfasil.
Jadi contohnya adalah ana dharibun yang artinya saya memukul. Kenapa dikatakan berpisah? Karena domir ana di situ berpisah dengan lafaz yang lain. Selanjutnya, contoh dari muttasil yang bergandeng adalah darabtu. Nah, dapat dikatakan bergandeng karena pada kata yang bercetak merah tersebut, domirnya itu bergandeng dengan lafaz yang lain. Kemudian, isim domir munfasil itu terbagi menjadi dua lagi. Ada yang baris yang artinya nampak dan ada yang mustatir yang artinya tersimpan, tersembunyi atau tidak nampak. Lalu untuk contoh dhamir munfasil yang baris yang nampak tadi adalah ana dharibun. Itu kan dhamir ana nampak. Nampak itu maksudnya adalah ketika ditulis itu ada lafaznya. Lanjut ke yang mustatir. Mustatir artinya tersembunyi. Contohnya seperti idrib, pukullah. Lafaz idrib ini menyimpan dhamir anta. Nah, selanjutnya kita membahas ke mustatir ya. Nah, mustatir ini terbagi menjadi dua. Ada yang jawas yang artinya ada kala boleh bersembunyi dan tidak, sedangkan yang wujub wajib bersembunyi. Contoh dari jawas adalah qala ta'ala yang artinya dia menyimpan dhamir huwa pada kata qala. Sedangkan yang boleh tidak bersembunyi tinggal ditambah saja menjadi qala Allah ta'ala. Nah, untuk contoh yang wujub itu pada kata idrib. Tadi kan di sini tersimpan dhamir anta, yang mana dhamir anta ini wajib bersembunyi. Baik, kita lanjut lebih detail. Contoh dari dhamir munfasil. Nah, di situ sudah tersedia di layar. Ada yang rafa dan ada yang nasab. Kalian bisa lihat di tabel di atas ya. Lanjut untuk contoh yang dhamir muttasil, di situ ada rafa, ada yang nasab dan ada yang khafad jar. Di sana yang rafa menggunakan kata fa'ala. Bisa dilihat bagaimana tata cara perubahannya. Kalau yang rafa bagaimana, kalau yang nasab bagaimana, kalau yang khafad jar bagaimana. Terus agar kita lebih mengetahui apakah kalian itu sudah paham dengan penjelasan ibu, di sini ibu menyajikan sebuah contoh. Contoh ya, huwa ya'ishu fi Jombang, Jawa Syarqiyah. Nah, di situ kita akan belajar menganalisis yang mana ya kira-kira yang termasuk dhamir. Naam. Ya, kata huwa. Huwa termasuk dhamir. Terus kira-kira huwa itu termasuk ke kata ganti keberapa? Hayo, keberapa? Naam. Ya, kata ganti orang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke tadribat ya. Kalian tolong jawab benar-benar soal yang sudah ibu sediakan. Tentukan kata gantinya yang mana. Terus analisis dia masuk ke kata ganti orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Nah, untuk latihan selanjutnya yaitu imla al-faraghat fil qaimatil atiyah asba wurudiha fid dhamair. Nah, isi bagian yang kosong dalam daftar berikut seperti yang muncul di kata ganti. Di situ sudah tersedia beberapa domir dengan isiannya. Kalian bisa melengkapi bagian yang kosong. Toib. Untuk menutup pelajaran hari ini, yuk kita nyanyi bersama-sama. Ikutin ya. Huwa humma artinya dia. Huwa untuk satu lelaki. Huma untuk dua lelaki. Hum artinya mereka lelaki. Hiya huma artinya dia. Hiya untuk satu wanita. Huma untuk dua wanita. Huna
kamu. Anta untuk satu lelaki, antuma untuk dua lelaki, antum untuk kalian lelaki, anti antuma artinya kamu, anti untuk satu wanita, antuma untuk dua wanita, antuna untuk kalian wanita, ana artinya saya, nanu artinya kami. Cukup sampai di sini. 14 don. Toib, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.